పోలీసోడికి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే పోలీసు పోతారు. Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan bahagia selalu. Terima kasih sudah subscribe dan setia bersama SNWT TV. Kali ini SNWT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita berjudul Vikram Markodo. Film ini mengisahkan tentang penipu dan pencuri yang terlibat dalam putaran mafia berdarah dingin. Mereka mengalami banyak hal yang mempertaruhkan nyawa mereka. Seperti apa kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya ingat selalu untuk klik like, komen, share, dan juga subscribe. Kalau sudah, tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita selengkapnya. Happy watching! Vikram Singh Ratore dikira telah tewas dan dikubur, ternyata masih hidup. Seorang anak buah Bafuji mengabari Bafuji yang berada di Devgrah. Ia memastikan itu benar karena ia melihat Vikram di salah satu rumah sakit di Hyderabad. Namun belum sempat berbicara banyak pada Bafuji, ia telah dibunuh oleh orang tak dikenal. Bafuji mendengar kabar tersebut langsung membawa anak buahnya membongkar kuburan Vikram. Mereka semua terkejut karena tak mendapati mayat Vikram. Mereka hanya mendapati batu di dalam peti yang dikubur. Bafuji meminta anak buahnya untuk mencari keberadaan Vikram. Sati bekerja sama dengan pamannya. Selalu menipu masyarakat di sekitar mereka. Ada saja cara mereka menipu agar mendapatkan uang. Mereka juga menggunakan trik berpura-pura menolong namun selalu mengutil barang milik korban. Sati mengenal seorang gadis yang bernama Neraja Goswani. Ia sudah tertarik pada gadis tersebut dan mencoba mendekatinya. Hingga Neraja akhirnya luluh dan jatuh cinta juga terhadap Sati. Setelah mereka berpacaran, Sati mengatakan jati dirinya yang hanya seorang penipu dan juga pencuri. Namun Neraja meminta Sati tidak lagi melakukan hal tersebut ketika mereka menikah nanti. Sati pun berjanji akan mengubah diri agar menjadi lebih baik lagi. Bafuji mendatangi adiknya, Titla, yang tinggal di pegunungan daerah Chambal Devgrah, mengatakan bahwa Vikram Ratore masih hidup. Mereka langsung menuju rumah Prakash Mehra yang menuliskan sebuah artikel menyatakan bahwa Vikram masih hidup dan memaksanya mengatakan keberadaan Vikram. Namun Prakash tidak mengetahuinya, membuat Titla marah dan membakar rumah Prakash yang berisi 2 anak dan juga istrinya. Prakash tidak dapat menyelamatkan keluarga kecilnya hingga mereka pun tewas terbakar. Paman Sati mengajak kembali Sati untuk mencuri, namun ia mencoba untuk menolak karena janjinya terhadap Neraja. Paman Sati terus membujuknya ketika melihat seorang wanita membawa kotak besar. Ia mengatakan di dalam kotak tersebut pasti berisi uang dan juga perhiasan. Mendengar hal itu, Sati tergoda dan mau mencuri lagi. Mereka berhasil membawa kotak besar calon penumpang kereta api dan membawanya ke tempat yang aman. Namun saat Sati dan pamannya sedikit ribut tentang pembagian hasil curian, tiba-tiba datang seorang polisi. Ia meminta mereka membuka sebuah kotak tersebut. Paman Sati yang sebelumnya menolak harus menurutinya karena diancam pistol. Mau tidak mau, Sati dan pamannya membuka kotak tersebut. Mereka semua terkejut ketika membuka kotak besar tersebut terdapat anak kecil perempuan yang sedang tertidur. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ketika sadar, anak kecil tersebut langsung memanggil Sati dengan sebutan ayah. Sati terkejut luar biasa. Polisi tersebut menuduh mereka melakukan penculikan anak. Namun dengan cepat Sati mengatakan anak tersebut adalah anaknya. Polisi mengajukan syarat bahwa ia akan terus mengontrol keadaan anak tersebut. Karena jika anak tersebut terluka atau tidak ada, maka Sati dan pamannya akan dituduh sebagai penculik anak. Mau tidak mau, mereka harus merawat Neha yang merupakan anak kecil tersebut. Karena Sati sangat penasaran mengapa Neha menyebutnya ayah, Sati membongkar kotak besar milik Neha, namun ia sangat terkejut ketika melihat sebuah figura terdapat foto dirinya bersama Neha. Ia menceritakan kepada pamannya dan mengajak pamannya untuk mencari orang yang mirip dengannya. Seorang yang mirip dengan Sati terus berlari menghindari kejaran orang-orang yang mau melukainya. Ia kemudian bersembunyi di bawah sebuah batu karena tiba-tiba sakit kepala hebat menyerang dirinya.
Hingga ia merasa aman, ia keluar dari persembunyiannya. Ia membuka keran air yang ada di sekitarnya dan membasahi kepalanya sekadar meredakan sakitnya. Kemudian ia kembali lagi ke rumah sakit. Seorang dokter mengatakan ia tidak boleh keluar dari rumah sakit karena cedera di kepalanya mengakibatkan luka serius di otaknya. Setelah melakukan pemeriksaan, ia selalu memandang foto Neha yang berada tepat di sampingnya. Sati yang merasa amat terganggu atas kehadiran Neha membuat ia kesal dan meninggalkannya sendirian. Sati pergi membeli minuman. Ketika pulang dalam keadaan mabuk, ia melihat Neha tertidur pulas. Sati meracau tak tentu arah kepada Neha yang lelap dalam tidurnya. Hingga Sati tanpa sadar membanting tape recorder milik Neha yang berisi kaset rekaman suara ibu Neha. Tengah malam saat Sati tertidur, samar-samar ia mendengar suara dan menangis. Kemudian Sati terbangun dan melihat Neha menangis mencoba memperbaiki tape recorder. Sati mendekati Neha dan mencoba memperbaiki tape recorder tersebut. Karena menurut Neha hanya itu kenangan yang ia miliki dari ibunya. Setelah memperbaikinya, raut kebahagiaan terpancar di wajah Neha. Ia berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Sati sambil terus menciuminya. Setelah kejadian itu mengubah perlakuan Sati terhadap Neha. Ia mulai menyayangi Neha dan memperhatikan Neha. Neraja sangat terkejut ketika mengunci Sati bersama orang tuanya melihat Sati sedang menyuapi seorang anak kecil yang juga menyebutnya dengan panggilan ayah. Sati memang tidak menceritakan keberadaan Neha kepada Neraja. Namun tindakan itu membuat Neraja salah paham terhadap Sati. Ia mengira Sati menipunya dan sudah memiliki seorang anak. Sati mencoba menjelaskan kepada Neraja, tapi ayah Neraja malah menantang Sati bila ia tidak memiliki hubungan dengan anak tersebut, ia harus datang seorang diri ke Devgrah. Sati yang telah menyayangi Neha bingung harus berbuat seperti apa. Hingga suatu ketika Sati yang sedang menggendong Neha diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dan mencoba melukai Sati serta Neha. Namun Sati merasa beruntung karena Mahanti, polisi yang selalu mengontrol keberadaan Neha, datang membantunya melarikan diri bersama dengan Neha. Hingga di suatu kesempatan ia berusaha melawan. Sati melepaskan gendongan Neha dan berusaha melawan orang-orang tersebut. Namun Sati kalah. Ketika mau dihabisi oleh salah satu dari mereka, Sati diselamatkan dengan seseorang yang wajahnya sangat mirip dengannya. Sekelompok orang-orang itu terkejut begitu pun dengan Sati. Ternyata laki-laki tersebut adalah ayah Neha yang bernama Vikram Ratore, orang yang selama ini mereka cari. Vikram membawa Sati dan juga Neha ke sebuah tempat yang aman dan mengunci dari luar. Vikram dengan gagah berani mulai menghajar sekelompok orang-orang tersebut hingga mereka kewalahan. Namun Vikram tidak dapat menghindari ketika ia diserang kepala bagian kiri oleh salah satu dari mereka, membuatnya jatuh terhuyung. Sakit kepala kembali menyerang Vikram hingga membuatnya sulit menghadapi musuhnya. Melihat hal tersebut tidak disia-siakan Vikram terus dihajar bertubi-tubi, bahkan orang-orang yang membantu Sati tidak mampu membantu Vikram. Akhirnya Vikram jatuh terkapar, membuat Sati dan teman-teman Vikram merasa sedih. Namun tiba-tiba keajaiban pun datang. Hujan turun dengan derasnya membasahi bumi dan meredakan sakit kepala yang menyerang Vikram. Dengan kekuatan tersisa, Vikram bangkit menyerang balik mereka. Ia berusaha mengalahkan mereka hingga air hujan yang jernih menjadi merah pekat menandakan keberhasilan Vikram menghabisi mereka semua. Teman-teman Vikram membawa kembali ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya. Teman-teman Vikram meminta maaf kepada Sati yang dipaksa terlibat dalam masalah besar ini. Mahanti, salah satu teman Vikram, menceritakan asal-usul Vikram kepada Sati. Vikram merupakan pahlawan bagi warga Devgrah yang mampu melindungi dan memberi kedamaian. 6 bulan yang lalu, seorang polisi bernama Mahanti menemui Bafuji yang merupakan orang paling ditakuti di daerah Devgrah. Mahanti melaporkan bahwa istrinya menghilang dan meninggalkannya juga 2 anaknya. Namun ternyata Bafuji adalah orang yang menculik dan menyekap Pramela, istri Mahanti. Salah satu anak Mahanti melihat ibunya, namun Bafuji malah mengatakan akan mengembalikan Pramela 2 hari lagi untuk memuaskan nafsu bejat Muna, anak Bafuji. Dengan berat hati, Mahanti menerima istrinya diperlakukan seperti pelacur dan membawa 2 anaknya kembali ke rumah. Semua penduduk di daerah itu tidak ada kekuatan untuk menghancurkan kekejian Bafuji. Kekuatan Bafuji menguasai semua aspek kehidupan di daerah Devgrah.
Semua masyarakat sangat ketakutan dan tidak berani melawan Bafuji. Hingga datang seorang polisi baru bernama Vikram Singh Ratore yang dipindah tugaskan dari Hyderabad ke Devgrah. Mahanti dan Razia adalah polisi yang ditugaskan menyambut kedatangan Vikram ke rumah tugasnya. Vikram terkejut ketika Mahanti membawa serta anak-anaknya untuk bertugas. Vikram menanyakan keberadaan istrinya. Mahanti hanya bisa terdiam, hingga salah satu anak dari Mahanti mengatakan Bafuji telah menculik ibu mereka. Mendengar hal itu, Vikram tanpa membuang waktu langsung mendatangi rumah Bafuji. Ia menghabisi semua penjaga rumah Bafuji. Dan segera menemukan Pamela yang tengah menangis di sisi ranjang Muna yang tengah mendengkur. Melihat hal itu, Vikram marah dan menghancurkan meja. Ia mengambil salah satu kaki meja tersebut. Ia menghantamkannya ke arah Muna. Kemudian menariknya keluar kamar Bafuji yang terganggu mendengar keributan di luar. Kemudian ia terkejut ada seorang polisi berani menentangnya bahkan menyakiti anak kesayangannya. Melihat Bafuji hadir, malah membuat Vikram menantangnya. Vikram mengikat tubuh Muna di atas kap mesin mobil Vikram dan membawanya ke pengadilan. Mendengar ada seorang polisi yang berani menentang Bafuji, Perdana Menteri datang dan meminta maaf kepada Bafuji. Ia malah meminta kepala kepolisian memeriksa kembali polisi yang bernama Vikram. Kepala kepolisian yang telah ditegur Perdana Menteri memanggil Vikram dan mengatakan bahwa ia harus patuh kepada Bafuji sekadar untuk melindungi keluarga di rumah. Karena Bafuji adalah orang yang sangat kejam dan mampu menghabisi siapa saja tanpa belas kasihan. Namun Vikram tetap membantah ia akan tetap menghancurkan Bafuji. Sampai di rumah, Vikram selalu disambut putri kesayangannya, Neha. Vikram merawat sendiri putrinya setelah istrinya meninggal dunia. Neha mengatakan kepada ayahnya untuk tidak meninggalkannya seperti ibunya. Mendengar perkataan Neha membuat Vikram berpikir dan mau menutup mata atas Bafuji. Bafuji memenangkan kasus Muna yang dinyatakan tidak bersalah karena ia telah menyuap semua jajaran di pengadilan. Muna dengan senang hati kembali ke rumah Bafuji. Vikram mengikuti permainan Bafuji untuk menyusun perlawanan. Vikram dan polisi yang lain selalu direndahkan oleh Muna, menganggap mereka boneka yang bisa dipermainkan. Vikram dengan geram tetap menahan amarahnya, hingga tiba giliran Vikram yang ikut bermain menjadi boneka Muna. Namun saat Muna mau menangkap Vikram, ia tersungkur dan terjun dari lantai 2. Muna masih tersangkut di pohon dan terjerat dasi polisi, mengakibatkan ia tewas seketika tak lama setelah itu. Melihat itu, Vikram mengatakan pada Mahanti untuk membuat laporan kematian Muna akibat kesalahannya sendiri dan Perdana Menteri menjadi saksinya. Mendengar itu semua, anggota polisi yang mendengar itu bersorak gembira karena berhasil mengalahkan Muna yang selama ini membuat resah. Semua penduduk mengucapkan terima kasih kepada Vikram karena Muna telah tewas. Mereka merayakan kemenangan sekaligus merayakan upacara Holi. Namun Vikram melihat beberapa pergerakan musuh yang masih bersembunyi. Ia berusaha mencari-cari. Namun ketika Vikram berada di dekat patung dewa, ia diserang dari belakang. Semua penduduk panik dan berhambur ketika tahu Titla telah turun membela kakaknya Bafuji. Vikram dalam keadaan lemah terus berusaha melawan. Namun Titla terlalu kuat hingga Vikram berkali-kali terkena serangan Titla. Hingga satu kesempatan Titla berhasil menembak Vikram dan terkena di bagian kepala. Titla menyeret Vikram yang dikira sudah tewas dan menggantungnya di hadapan semua penduduk. Semua warga sangat ketakutan karena sudah tidak ada lagi yang akan membela dan melindungi mereka. Bafuji dan Titla beserta anak buahnya meninggalkan tempat Vikram tergantung. Setelah mereka pergi, salah satu produk menyadari Vikram masih hidup. Namun untuk melindungi Neha, mereka membuat kuburan dan kematian palsu sekaligus menyimpan rahasia ini rapat-rapat. Mereka menyembunyikan Vikram di Hyderabad dan mengobatinya dengan cara tradisional. Ketika mereka berhasil membawanya ke dokter, mereka sangat terkejut karena dokter mengatakan kesehatan Vikram sangat buruk dan luka dalam kepalanya juga mengakibatkan ia meninggal kapan saja. Sementara Neha sangat terpukul karena berita kematian ayahnya, membuatnya menjadi gadis kecil pemurung. Ia tidak mau melakukan hal apapun termasuk makan. Maka setelah melihat perkembangan Neha, Mahanti, dan Razia membuat sedikit drama setelah beberapa kali melihat Sinta sangat mirip dengan Vikram. Semua ini dilakukan untuk melindungi Neha. Setelah mengakhiri ceritanya, Mahanti dan Razia meminta maaf kepada Sati yang menariknya dalam masalah besar. Mendengar semua cerita Mahanti, Santi mencoba memaklumi tindakan mereka. Hingga dokter keluar dari ruangan Vikram mengabarkan bahwa Vikram mengalami kritis. Sati bersama teman-teman Vikram melihat keadaan Vikram.
Sati yang melihat Vikram langsung menggenggam tangan Vikram dan berjanji akan menjaga dan melindungi Neha seperti anaknya sendiri. Setelah mendengar itu, Vikram meninggal dunia. Tangis pecah mengantarkan kepergian Vikram. Namun, Sati langsung menghapus air matanya ketika mendengar suara Neha memanggilnya. Setelah kematian Vikram, Sati berjanji akan meneruskan perjuangan Vikram menghancurkan Bafuji dan juga Titla. Mahanti dan Razia ditangkap anak buah Bufaji dan menyiksa mereka untuk mengatakan keberadaan Vikram. Sati memutuskan pergi ke Devgrah dan menyamar menjadi Vikram serta menempati rumah dinas Vikram bersama Neha. Sati langsung menuju rumah Bafuji sesaat setelah ia sampai ke rumah. Sati menyerang penjaga dan langsung melepaskan ikatan di tubuh Razia dan Mahanti. Sati juga harus menjauhi Neraja karena ia takut Bafuji dan anak buahnya akan melukai Neraja. Hingga Neraja dipanggil Sati untuk mengetahui keberadaannya. Setelah mendengar ceritanya, Neraja meminta maaf pada Sati dan akan ikut menjaga Neha seperti anak-anaknya sendiri. Sati mulai menyusun kekuatan untuk menghancurkan Bafuji. Ia menghancurkan beberapa gudang milik Bafuji. Mengetahui hal tersebut, Bafuji membawa semua anak buahnya untuk mendatangi Sati. Namun Sati membawa semua produk ke gudang persediaan bahan pangan. Semua penduduk mengambil stok yang ada. Penduduk juga mulai berani melawan Bafuji hingga perkelahian antara penduduk dan anak buah Bafuji tidak dapat dihindarkan. Polisi kemudian berhasil menangkap anak buah Bafuji dan lanjut memukulinya di dalam sel. Bafuji yang terluka parah diantarkan ke tempat persembunyian Titla. Melihat kakaknya terluka parah, Titla sangat marah. Titla pun menculik Neraja dan juga Neha. Titla mengancam akan membunuh mereka. Namun di tengah ketakutan, Neraja memberi semangat kepada Neha akan ada polisi baik yang akan menyelamatkan mereka, yaitu ayah Neha sendiri. Mendengar hal itu, Titla marah dan menarik rambut Neraja. Dengan berani, Neraja mengatakan Vikram telah tewas, namun akan ada Atiri Sati Babu yang akan menyelamatkan mereka. Tiba-tiba Sati datang dan langsung menembaki semua yang ada di markas Titla, hingga Sati memiliki ide untuk menghancurkan sarang lebah. Saat anak buah Titla sibuk dengan lebah, Sati yang menggendong Neha dan juga Neraja berlari menjauhi markas Titla. Melihat mereka melarikan diri, Titla mengejar mereka dan membuat Sati harus menghadapi Titla. Saat melawan Titla, Sati mengetahui kelemahan Titla ada di bagian kaki dan terus menyerangnya hingga Titla tak berdaya dan mencoba melarikan diri dari Sati. Saat ia sedang melarikan diri, Titla melihat Neraja dan Neha. Ia langsung memiliki niat untuk membunuh mereka. Sati yang melihat Neraja dalam bahaya secepat mungkin menarik tali yang menghubungkan tubuh Titla hingga tubuh Titla terkejut dan tercekik hingga tewas. Satli membawa mayat Titla dan menggantungnya seperti dulu Titla menggantung Vikram. Sementara Bafuji menjadi gila akibat ketakutannya melihat Sati. Film pun selesai.